Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat-sahabatku di mana saja berada, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari keempat bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 3 hari puasa kita insya Allah kita jalani dengan penuh keikhlasan dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Kultum edisi hari ini kita akan berbicara tentang amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan. Karena betapa ruginya kita, Ramadan datang, kemudian Ramadan pergi, tapi dia kayak gerbong yang kosong. Dia datang dan pergi begitu saja. Kalau kita tidak isi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan amalan yang bermanfaat, sungguh kita termasuk orang-orang yang rugi. Apa amalan-amalan yang harus perlu bagus kita lakukan selama Ramadan? Yang pertama, puasa itu sendiri. Orang yang tidak berpuasa tanpa halangan yang dibenarkan oleh syar'i syarak, maka dosa besar. Karena puasa ini adalah kewajiban. Siapa yang kena kewajiban? Kita sudah singgung beberapa waktu yang lalu, ya, laki-laki, perempuan yang sudah balik, tidak sakit, tidak haid, tidak nifas, tidak musafir, tidak tua sampai pikun, dan yang lain. Jadi puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian. Semoga dengan puasa yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ada di situ kata-kata la'alla, semoga. Artinya tidak semua orang yang berpuasa itu bertakwa. Ada juga orang puasa tapi tidak bertakwa. Tentu mereka yang hanya menahan lapar dan hausnya, tapi tidak mempuasakan potensi-potensi nafsu yang lain. Amalan yang kedua, sholat tarawih di malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berdiri di malam hari, qama Ramadan, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, di malam hari, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa kecil yang dia lakukan di waktu yang lampau diampuni, digugurkan oleh Allah dengan sholat tarawih di malam hari. Makanya pemirsa sekalian, jangan sampai ada satu malam kita lewatkan tanpa sholat tarawih. Kalau berjamaah di masjid jauh lebih bagus. Kenapa? Silaturahim jalan, ilmu dapat. Karena kita di Indonesia punya tradisi ceramah tarawih di masjid, ramai dakwah-dakwah Ramadan. Kemudian yang ketiga, pahala sholat berjamaah, penyemangat lagi. Biasanya kalau sholat sendirian itu cepat capek, ngantuk. Dengan berjamaah bisa lebih semangat. Yang pasti sekali lagi, jangan ada satu malam kita tidak sholat tarawih. Kalau tidak sempat ke masjid, di rumah tetap jangan sampai kita ketinggalan untuk melaksanakan sholat tarawih. Kenapa setiap malam? Karena di malam Ramadan ini ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Bisa kita bayangkan betapa
ruginya kita kalau persis malam Lailatul Qadar turun, persis malam itu juga kita alpa sholat tarawih, kita alpa melakukan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, rugi besar. Itulah sebabnya jangan alpa sekali lagi sholat tarawih setiap malam. Amalan yang ketiga, tadarrus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kenapa kita perlu membaca Quran? Sebenarnya di luar Ramadan juga iya, tapi kalau datang Ramadan porsinya ditambah. Kenapa? Karena selain Ramadan itu adalah bulan turunnya ayat-ayat suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkan kitab suci Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai buku pedoman, sekaligus sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jadi tadarus Al-Quran. Cuma ya ini baru hari keempat Ramadan, nanti malam sudah malam kelima. Mohon perhatian terutama ibu-ibu di belakang. Kalau ustadz di mimbar lagi ceramah, jangan baca Quran di belakang, jangan tadarus. Kalau kita ngaji sementara ustadz ceramah, dua yang kita tidak dapat. Pertama, mengajinya tidak konsentrasi karena terganggu dengan ceramah. Yang kedua, ceramahnya tidak didengar karena kita lagi baca Quran. Jadi dua-duanya tidak didapat. Nah, karena itu, tadaruslah. Kalau mau tadarus di masjid, jam 7 datang, setengah jam bisa tadarus sebelum sholat isya. Kemudian selesai sholat isya, selesai tarawih, jangan langsung pulang, tadarus lagi setengah jam. Ya, mudah-mudahan pengurus masjid dengar ini, nonton ini. Jangan juga begitu selesai tarawih, langsung dimatikan masjid. Lampu masjid dimatikan, pintu masjid dikunci. Tunggulah, kasih kesempatan orang untuk tadarus sesudah sholat tarawih. Apalagi memperbanyak sedekah. Jadi di bulan Ramadan kita harus banyak mengeluarkan infak dan sedekah. Keluarkan harta titipan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta kita yang sesungguhnya bukan yang ada di rekening, bukan yang ada di celengan rumah, bukan yang ada di berangkas. Harta kita yang sesungguhnya adalah yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa lagi selama bulan suci Ramadan? Iktikaf. Nanti di 10 terakhir Ramadan kita iktikaf. Tinggalkan rumahnya, tinggalkan kesibukan dunianya, tinggalkan bisnisnya sejenak, tinggalkan kesehariannya, kosongkan hatinya untuk dunia. Kita bermunajat kepada Allah. Kita isi dengan iktikaf. Di dalam iktikaf kita zikir, kita sholat sunat, kita tadarus, kita pengajian, kita isi. Kalau tidak bisa iktikaf full seperti yang biasa dilakukan Nabi dan para sahabat, kita iktikafnya malam hari. Apalagi amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar akan datang. Persiapkan amalan terbaik. Kata Nabi, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Jadi tambah mau habis Ramadan nanti, itu tambah porsinya ibadah kita. Makanya saya ingatkan dari awal ini, baru awal Ramadan, supaya kita mempersiapkan. Jangan sampai di akhir Ramadan baru menyesal. Kenapa saya tidak melakukan ini? Makanya lakukan semuanya seperti yang saya sampaikan tadi. Mulai dari tadarus, tarawih, puasa, sedekah, iktikaf. Siapkan amalan terbaik di Lailatul Qadar. Dengan demikian insya Allah
Semoga kita menjadi manusia yang dijamin oleh Allah melalui sabda Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.